Sedikit ya, nggak apa-apa ya. Langsung kita mulai. Nanti yang nge-share apa dengan nge-share apa namanya? PowerPoint-nya. Saya ngikut Bapak. Oh ya, ya nanti kalau ada apa, kita dulu, kita buka dulu aja ya. Nanti ketika saya bilang untuk di-share ya langsung di-share aja. Tak mulai aja. Sekalian pembukaan juga ya. Ya mungkin kita mulai dulu ya Mas Yan ya. Injih, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, para mahasiswa kedokteran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah walaupun pakai Zoom, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW yang senantiasa selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita mempunyai harapan di akhir zaman nanti. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para mahasiswa kedokteran UGM yang dimuliakan Allah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita berdoa dengan baca doa untuk mengawali kita kuliah dengan baca sama-sama ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk siang hari ini akan kita mulai walaupun belum semuanya ikut masuk dalam link ya. Tetap kita mulai bahwa kita pada siang hari ini akan bicarakan tentang toharoh ya. Toharoh yang terkait dengan konsep dari kesehatan maupun kedokteran, bahwa yang disebut dengan toharoh itu adalah untuk membersihkan diri, ya, untuk bersuci, artinya bersuci. Jadi toharoh itu artinya bersuci, dan bersuci itu bisa dengan air, bisa juga dengan debu yang disebut dengan tayamum. Tapi seandainya bisa dengan air dan ada air dan tidak terhalang oleh air, kenapa kita tidak menggunakan air? Nah, ini tentang toharoh. Jadi toharoh itu bisa wudhu untuk membersihkan hadas yang kecil, kalau yang besar juga bisa sebenarnya, yang disebut dengan mandi besar, ya itu bisa disebut dengan toharoh. Bahkan ada yang disebut dengan istinja ya. Istinja itu membersihkan ketika tidak ada air, kemudian kita mohon maaf mungkin buang air kecil atau buang besar, kemudian tidak ada sesuatu yang bisa membersihkan, boleh untuk beristinja, yaitu dengan cara pakai batu yang berjumlah ganjil minimal adalah 3 batu. Itu untuk membersihkan ya. Tapi harus batu yang bersih, batu yang betul-betul tidak mengandung kuman dan sebagainya. Diharapkan itu harus betul-betul batu yang bersih, betul, tidak menimbulkan, malah menimbulkan penyakit dan sebagainya. Tetapi kalau kita yang sekarang ini yang jelas air banyak sekali. Kemudian juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang seperti itu, najis itu, tidak pakai batu pun sudah ada penggantinya. Yang jelas di saat Rasulullah SAW itu supaya menggunakan batu itu kalau tidak ada yang lain. Tapi sekarang sudah banyak yang disebut
tisu dan sebagainya, boleh untuk membersihkan dengan tisu itu supaya bersih. Apalagi kita menyangkut di dalam kedokteran ya. Jadi kita harus betul-betul higienis, betul-betul membuat orang tersebut yang menggunakan sesuatu barang itu harus betul-betul sehat supaya tetap sehat. Maksudnya tidak malah menimbulkan penyakit ketika kita menggunakan barang tersebut. Itu. Termasuk sasaran tayamum juga nanti akan kita sebutkan gitu ya. Nanti dalam tayangan ini akan kita sebutkan dan mungkin bisa untuk langsung ditayangkan Mas. Ini sih monggo Mas Ian. Ya. Dan kalau boleh diperbesar, monggo diperbesar. Boleh. Ya. Atau kalau udah cukup seperti ini nggak apa-apa. Ya, ini ya, jadi toharoh, kemudian dari ini kita perbesar Mas, kita besar ya. Ini sudah tampilan slideshow, Pak. Oh sudah slideshow ya sudah. Iya. Sudah slideshow ya, ya udah. Berarti ini langsung aja ke berikutnya. Yang halaman 2 Mas. Enggak bisa Mas. Ini di sini sudah ganti itu Pak. Oh sudah ganti, di sini belum ganti. Oh sebentar, apakah jaringan saya sebentar? Ini yang tempat saya masih belum ganti soalnya. Ya sekarang sudah ganti. Ya ini disebutkan di sini adalah hadas ya, hadas. Jadi sebelum kita bicara tentang tayamum, tadi sudah pembukaan kita tentang tayamum itu adalah bersuci ya. Bersuci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Kemudian apa yang disebut dengan hadas itu sebenarnya? Hadas itu ialah kondisi seorang muslim yang sedang dalam keadaan batal wudunya. Jadi batal wudunya karena keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu dari kemaluan maupun dari dubur. Nah ini maka orang tersebut sudah dikatakan hadas. Jadi ketika kita mohon maaf nyun sewu ya untuk tampilannya untuk artinya hilang ya, nggak apa-apa. Ya ini ya boleh ya. Untuk kita ulangi lagi bahwa apa yang keluar dari dua lubang tadi disebut dengan kemaluan ataupun dubur ataupun kubul ya, kubul dengan kemaluan dan diistilah dengan dubur tadi, yaitu semuanya adalah membuat hadas. Jadi ada hadas besar dan hadas kecilnya. Kalau yang menimbulkan hadas kecil itu adalah ketika seseorang itu nyun sewu untuk untuk buang air kecil, buang air besar, lah itu termasuk hadas, ya hadas yang kecil, tetap harus kita hilangkan. Atau kita kena najis juga, atau kena najis dari yang keluar dari kedua jalur tadi, atau kubul ataupun dubur ya. Nah, ini menjadikan najis. Kemudian yang keluar dari keduanya semuanya tetap najis. Walaupun ada yang disebut atasnya hadas besar, ya hadas besar itu termasuk kalau nyun sewu keluar air mani. Nah ini berarti menunjukkan hadas besar, kalau keluar air mani itu hadas besar. Jadi harus apa? Berarti harus mandi besar. Ya untuk membersihkannya harus mandi besar. Ya karena keluar air mani atau disebut dengan hadas besar tadi. Jadi tidak cukup dengan hanya wudhu saja. Ini ya. Kemudian kalau yang ke atas kecil yang seperti apa? Tadi sudah katakan BAB atau PA, kemudian PAK keluar air kecil itu ya, buang air kecil ya, itu termasuk cukup dengan wudhu sudah cukup, itu sudah wudhu ya, wudhu sudah cukup. Tadi tidak, walaupun itu sudah membatalkan daripada wudhunya tadi ya, atau kemudian harus wudhu kembali, itu lebih bagus karena kita diharapkan untuk tawadul, tadi menggantungkan wudhu, tadi setiap saat itu kita harus
suci diharapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap saat kita harus wudhu. Ketika kita batal, wudhu itu yang terbaik. Ketika kita buang air besar, batal wudhu. Buang air kecil, batal wudhu. Itu yang paling baik. Atau bahkan kentut, itu pun sudah termasuk hadas. Berarti harus wudhu atau termasuk sudah membatalkan wudhu. Jadi yang disebut dengan toharoh itu sebenarnya menurut istilah fikih itu seorang muslim yang telah bersih dari hadas dan najis sebenarnya. Toharoh itu tadi sudah bersih dari hadas dan najis, sehingga secara zahir dapat menunaikan sholat sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita masih ada hadas ataupun najis yang nempel pada diri kita, itu sholatnya tidak sah. Kemudian atau juga kita keluar istilah kotoran ataupun dari debul atau keluar angin pun juga itu menjadikan batal, sehingga sholat pun tidak akan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala karena dia lepas dari wudunya, berarti ke atas ya. Kemudian langsung Mas ya lagi ya. Kemudian disebutkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kan bersabda, tidak diterima sholatnya orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Tadi sudah saya katakan di depan, pada seseorang itu ketika dia itu batal, wudunya harus wudu lagi. Tanpa wudu, sholatnya tidak akan sah. Ya, tidak ada alasan apapun. Umpamanya dalam keadaan sakit, opnam di rumah sakit. Kemudian, wah kalau begitu saya tidak usah wudu karena saya dalam keadaan sakit. Berarti rusuh? Enggak, bukan rusuh. Tidak ada rusuh. Rusuhnya wudu, ya gantinya adalah tayamum. Ya, misalnya seperti itu. Kalau tayamum nggak bisa, ya ditayamumkan. Bukan berarti kalau tidak sholat disolatkan, bukan begitu ya. Kalau sholat nggak bisa harus disolatkan, tetap harus sholat sendiri. Tetapi kalau wudhu bisa diwudukan, tayamum bisa tayamumkan dan sebagainya. Nah ini ya. Jadi di sini menjawab ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah yang dimaksud dengan hadas? Nah, kemudian dia menjawab bahwa hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari atau angin yang keluar dari dubur, yaitu angin pun sudah termasuk itu menjadikan batal ya, batal wudunya itu termasuk sudah hadas gitu ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadisnya adalah sahih ya ini ya. Kalau hadis Bukhari itu mesti jelas sahih ya. Kemudian kita lanjutkan yuk lagi di step berikutnya, monggo ya. Kemudian menurut para ulama sekarang hadas itu ada dua ya. Hadas itu ada dua. Jadi hadasul asghar itu yang kecil, kemudian al hadasul akbar itu yang besar. Nah, kemudian yang kecil seperti apa? Yang kecil tadi saya katakan bahwa hadas kecil adalah yang meliputi seluruh pembatal wudhu. Yang hanya dihilangkan dengan berwudhu saja sudah cukup. Ya, itu seperti itu kalau pemah hadas yang kecil. Tadi sudah saya contohkan. Kemudian yang kedua, hadasul akbar, yakni hadas besar yang meliputi semua pembatal wudhu yang harus dihilangkan dengan mandi, yaitu mandi besar. Ya, tidak cukup dengan hanya wudhu saja, tetapi harus mandi besar. Itu ya, yang disebut dengan mandi junub ya, mandi besar yang saat ketika dia ini contohnya adalah ketika menstruasi, habis menstruasi kalau bagi yang wanita, kemudian kalau sudah selesai ya harus segera mandi besar ya kalau mau menjalankan ibadah sholat. Ya, mestinya harus segera ketika betul-betul bersih harus segera untuk mandi besar, tidak menunda-nunda ya. Nah, kemudian juga yang hadas besar bagi wanita ketika nifas habis melahirkan, itu kan juga enggak diperkenankan untuk ibadah sholat. Nah, ketika sudah 40 hari maka bolehlah dia untuk segera mandi besar, wudhu, sholat. Kalau menurut agama dan juga menurut kesehatan itu sudah 40 hari itu sudah dinyatakan bersih mestinya, ya dinyatakan bersih. Tapi seandainya nanti sampai berhari-hari tidak bersih, ya harus segera periksa mestinya ya ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah ini kita kembali kepada asghar al hadasul akbar tadi ya, yang besar. Ini kalau yang laki-laki ini kan perempuan ya, perempuan tadi melahirkan maupun haid. Nah, kalau laki-laki ya ketika
mengeluarkan air mani atau ketika habis berhubungan anak suami istri, yaitu sudah jelas membatalkan wudhu, dan selain itu juga memang dia berhadas besar, dan dia caranya adalah untuk segera mandi besar, ya, mandi besar dengan air yang bersih, air suci yang mensucikan, karena ada air suci yang tidak mensucikan. Ada air suci yang tidak mensucikan. Air apa yang tidak mensucikan? Air suci yang tidak mensucikan, contohnya adalah air kelapa. Air kelapa itu suci, tapi nggak boleh untuk bersuci. Kemudian air nira, itu juga nggak boleh, walaupun itu suci. Kemudian getah, pokoknya ada getah atau pelepah dari pelepah pohon pisang, ya nggak boleh. Kalau embun, malah boleh kalau bisa kita betul-betul bisa mengumpulkan embun untuk bersuci dan sebagainya. Tapi kan kemungkinan besar enggak. Kalau es boleh enggak? Boleh. Dengan air es kita untuk menghilangkan hadas besar boleh, tapi bukan es yang sudah dicampur gula ya. Jadi es itu boleh. Kemudian air jam-jam boleh banget. Kemudian air sungai boleh, kolam boleh, air laut boleh. Ya, air hujan boleh juga untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, boleh itu. Kalau semua air yang tidak boleh tadi hanya air nira, kemudian air getah, pelepah, dan juga air yang sudah tercampur lah. Untuk air yang sudah tercampur dengan barang yang najis itu juga menjadikan tidak sah untuk berwudu. Kemudian juga air yang sebenarnya suci tetapi sudah tercampur seperti kopi dan sebagainya atau teh dan sebagainya, kemudian menghilangkan warna, sehingga akan membuat warna, bukan menghilangkan warna ya, akan menjadikan merubah dari air itu menjadi air berwarna dan jumlahnya sedikit, itu menjadi tidak sah. Ya, kalau air kemudian airnya itu di sungai, kemudian mengalir dan banyak airnya, kemudian di situ ada istilah kotoran yang jalan pun diperkenankan itu, karena sungai itu dari airnya mengalir, itu diperbolehkan ya, karena airnya mengalir ya. Itu kemudian di sini disebutkan, tetapi kemudian yang masyhur atas itu ialah pembatal-batal wudhu yang hanya dihilangkan dengan berwudhu saja, yang dinamakan dengan asatul asghar, itu yang kecil tadi. Sedangkan yang besar tadi memang seperti haid nifas tadi sudah saya sebutkan di atas, itu adalah harus dengan mandi besar. Yuk lagi untuk ada Mas Ian. Ya, ada ulama yang membedakan tentang hadas najis ya menjadi 3 hal. Ya, kalau tadi kan hadas al-hadasul asghar dan asatul akbar. Kalau ini untuk najisnya, najis itu dari para ulama itu membedakan 3. 3 itu, yang pertama adalah najis mughaladzah. Najis mughaladzah itu najis yang berat. Jadi najis yang berat berbeda dengan najis-najis yang lain. Contohnya adalah kena air liur anjing. Nah, ini disebut dengan najis mughaladzah atau najis yang berat, dan ketika tidak dibersihkan dengan cara yang benar, itu pun tidak dianggap sah untuk menjalankan ibadah sholat. Maka cara menghilangkannya bagaimana? Ya, cara menghilangkan dengan air. Salah satu dari 7 kali, dari air dengan 7 kali ya, 7 kali basuhan. Kemudian salah satu dari 7 kali itu adalah dengan debu. Tapi boleh nggak lebih dari 7 kali untuk membersihkan? Oh ya boleh, minimal 7 kali. Minimal 7 kali, dan salah satunya pakai debu atau tanah gitu ya. Tanah itu kalau najis mughaladzah. Nah, karena kalau umpamanya sudah 7 kali tapi nggak bersih-bersih ya masih banyak sekali. Debu yang kena air liur banyak sekali. Nah, boleh itu minimal 7 kali. 7 kali basuhan, salah satu di antaranya adalah pakai tanah ataupun debu. Itu ya. Kemudian yang kedua, najis mukhafafah ya. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Kalau tadi mughaladzah itu berat, kalau ini mukhafafah itu yang ringan.
Nah, ringan yaitu contohnya apa? Kena air kencing bayi laki-laki yang masih minum air susu ibu atau ASI. Yang menghilangkannya hanya dengan dipercikan air saja sudah cukup sebenarnya. Nah, kalau air kencing bayi perempuan itu beda ya. Kalau kencing bayi perempuan itu sama dengan air kencing dewasa soalnya ya. Jadi cara menghilangkan dengan dicuci pakai air sampai dengan bersih itu. Tidak cukup dipercikan saja, tidak cukup dipercikan begitu, tapi juga harus dicuci betul. Dicuci sampai betul-betul bersih karena air kencing bayi perempuan itu baunya aja itu seperti air kencing orang dewasa sebenarnya. Berbeda dengan walaupun dia itu masih minum air susu ibu ya, masih itu perbedaannya di situ ya. Najis mukhafafah. Jadi yang ringan itu yang air kencing bayi laki-laki itu contohnya ya, yang ringan. Atau ketika kita kena yang kalau bukan air kencing ya bisa kena, mohon maaf, kotoran ayam umpamanya, itu kan najis juga. Atau kotoran binatang yang lain yang jelas dia akan mengotori dan itu akan menimbulkan suatu bau, itu juga akan menjadikan sebut najis walaupun itu najisnya ringan. Kita tetap harus membersihkan ketika kita mau beribadah sholat itu ya. Kemudian juga ada disebut dengan najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini najis yang pertengahan di antara najis mughalatoh dengan najis mukhafafah, di antara duanya itu. Nah, contohnya apa? Contohnya jika dicuci sesuatu zat atau barang ya, kena najis, kemudian dicuci masih ada bau, masih ada warna. Nah, kemudian bagaimana cara mencucinya? Kalau sudah dicuci dan sebagainya, diusahakan sampai hilang. Jika tidak bisa bersih, tetap ada bau, tetap ada ada warna. Bagaimana? Itu tetap akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya tidak ada kain yang lain. Kalau punya kain yang lain, ya kita tinggalkan itu pakai pakaian yang lebih suci, lebih lebih bersih. Karena kalau yang namanya sudah kena najis, walaupun sudah dicuci tetapi tidak hilang, ya namanya tetap masih ada najis ya. Walaupun ada rukhsah namanya atau keringanan, jika memang sudah dicuci, sudah diusahakan untuk dihilangkan tetapi tidak hilang, maka bisa dimaafkan, dan itu apabila tidak ada pakaian yang lain. Jadi kalau tidak ada pakaian yang lain itu menjadikan rukhsah. Tetapi apabila ada pakaian yang lain, ya harus kita gunakan pakaian yang lain yang lebih bersih. Itu ya. Yuk, lagi Mas. Ya, naik. Ya, ini keutamaan toharoh ya. Toharoh. Dari keutamaan toharoh itu apa? Nah, di sini kan juga disebutkan di dalam Al-Quran ya. Di dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang banyak bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan orang-orang yang melaksanakan bersuci atau taharah. Nah, inilah berarti keutamaan taharah itu adalah akan disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan siapa yang tidak suka ketika kita dicintai Allah, disayangi Allah. Ya, semuanya pasti akan mengharap bahwa kita akan disayang dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bertaharah itu bersuci adalah untuk separuh daripada iman. Jadi ketika kita bersuci itu sudah kita termasuk orang yang separuh kita dari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena iman seseorang itu tidak akan sempurna ketika dia tidak dalam keadaan suci. Ketika dia beribadah kok tidak suci, ya tidak akan sempurna. Imannya dianggap tidak sempurna. Maka bersuci itu atau bertaharah itu sudah dianggap sebagai separuhnya dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harapannya adalah kita ini semuanya. Dan nanti ini sebagai bekal kita ketika nanti Anda menjadi koas dan sebagainya, pasti akan juga ditanya ketika di rumah sakit, banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Apalagi bagi pasien yang tidak paham tentang apa itu taharah.
dia bahkan banyak yang tidak menjalankan ibadah sholat. Ketika kita polling itu hampir 80% tidak menjalankan ibadah. Bahkan saya mengadakan suatu penelitian, banyak orang yang tidak melakukan suatu ibadah ketika dia dalam keadaan sakit di rumah sakit, khususnya di Sasito. Nah, ternyata alasan-alasan orang tersebut, pasien tersebut tidak sholat itu karena tidak tahu bagaimana caranya bertoharoh, bagaimana caranya dia mau bersuci. Nah, mestinya kita tidak hanya mengandalkan dari rohaniawan, termasuk dokter perawat pun juga harus paham tentang hal ini. Ketika ditanya, ya tetap harus menjawab sesuai dengan pengetahuan Anda dan sesuai dengan fikih Islam. Tidak boleh Anda sebagai seorang dokter ataupun nanti koas sebelum sebagai dokter ataupun presiden, ketika ditanya tentang agama dan panjenengan tentang agama yang juga Islam, ditanya tentang toharoh, ketika dia dalam keadaan najis, Pak ini saya mau sholat tetapi saya nggak bisa jalan, nggak mampu untuk pergi ke kamar mandi dan sebagainya. Lalu bagaimana saya harus bisa sholat karena saya tidak bisa bertoharoh, tidak bisa bersuci. Nah, panjenengan dari sebagai koas maupun nanti sebagai residen itu harus bisa menjawab dengan baik sesuai dengan fikih ataupun hadis Rasulullah SAW. Itu ya. Jadi ayo next lagi. Kemudian cara bertoharoh. Caranya bertoharoh itu dari najis ataupun dari hadas ya sebenarnya. Alat bertoharoh apa? Alatnya untuk bersuci dari najis ataupun hadas itu ialah debu yang suci dari najis. Ya, dari alat bertoharoh itu ya. Sedangkan air yang suci dan najis itu ialah air yang tidak dapat dipadanya warna ataupun bau najis. Ya, di sini ya seharusnya seperti itu. Kemudian berkedudukan air itu sebagai alat untuk bersuci dari najis dan hadas. Nah, karena jelas disebutkan wanzana min syama'i ma'atahurro. Jadi dan kami turunkan air itu dari langit, yaitu sebagai alat bersuci ya, untuk alat bersuci. Masalah Furqan ya. Jadi untuk bersuci. Nah, kemudian ada juga disebutkan dan Allah itu turunkan air dari langit kepada kalian agar dia mensucikan dengan kalian dari najis dan agar menghilangkan was-was syaitan. Bahkan ketika kita bersuci itu bisa menghilangkan dari kekhawatiran. Ketika kita bersuci dengan air itu kita bisa mengurangi atau menghilangkan rasa was-was. Karena was-was itu adalah teman syaitan. Nah, maka sering Rasulullah SAW itu mengatakan kepada para sahabatnya, kamu selalu berwudulah, tawadul wudu, menggantung wudu, supaya kamu terhindar dari gangguan jin maupun setan. Jadi orang yang selalu bersih, selalu menjaga kebersihan atau termasuk menjaga dari kena hadas maupun najis tadi, kemudian ketika kena najis maupun hadas kemudian segera wudu dan menghilangkan, maka dia akan dihilangkan was-wasnya dari gangguan maupun dari jin maupun setan. Jadi ketika ada orang yang kesurupan pun bisa juga ini sebagai pasien bahwa ada yang dianggaplah kesurupan dan sebagainya. Ternyata maksudnya terganggu jin. Ketika itu Rasulullah tinggal mengambil air, kemudian dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min hamayatis sayatin khamsi wa nafsi wa nafkihi. Kemudian air itu diusapkan di wajahnya. Kemudian seperti diwudukan. Akhirnya dia dengan begitu dia sadar kembali. Bahkan pernah mengatakan setelah dia katakan di punggungnya, kalau perempuan di punggungnya diketuk punggungnya dengan ukhrus, keluarlah. Tetapi kalau mau diwudukan, yang membutuhkan adalah sesama perempuan. Kalau perempuan, kalau laki-laki sama laki-laki ketika itu Rasulullah SAW karena menghadapi wanita, ya orang wanita ketika menghadapi laki-laki maka Rasulullah sendiri yang mengusapkannya,
yaitu dengan cara diwudukan. Nah, akhirnya dengan cara seperti itu orang tersebut menjadi sadar kembali, pulih kembali. Itulah yang disebut dengan di dalam Al-Quran ini supaya menghilangkan was-was dan juga menghilangkan gangguan dan lain sebagainya. Ya, saya kira mungkin itu. Kemudian next, ya, cara menghilangkan hadas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Kaulah ya bin Halimah pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak memiliki baju kecuali hanya sepotong saja yang aku pakai ini dalam keadaan haid. Maka bagaimana pula yang harus aku lakukan? Maka beliau menjawab, apabila kamu telah berhenti haidnya, maka cucilah baju itu. Maka Kaulah bertanya lagi, bagaimana seandainya masih ada bekas darahnya, tidak bisa hilang dengan dicuci? Beliau menjawab, cukup bagimu dengan dicuci darah yang menempel atau mengenai baju itu dan tidak mengapa bekas darah haid yang ada dan seandainya tidak bisa dihilangkan. Berarti ini termasuk hadis hadis yang di pertengahan tadi, karena harusnya harusnya bersih, dibersihkan, dicuci, tapi kenyataannya tidak bisa hilang dan masih ada bau ya, masih ada bau atau mungkin masih ada bekasnya. Itu dimaafkan ya, diperbolehkan untuk dipakai ya. Lagi next. Ya. Kemudian ini cara untuk cara mandi besar ini ya, mandi besar. Dari judulnya di depan Mas, di naik lagi muncul nih. Ya, muncul judulnya. Mandi besar ya, cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi besar ya. Itu pertama berniat karena Allah. Berniat karena Allah ya boleh dengan nawaitu ghuslillahi ta'ala boleh, atau niat itu kan ada dalam hati sebenarnya. Niatkanlah di dalam hati bahwa Anda akan mandi besar atau menghilangkan hadas besar. Kemudian setelah itu membasuh kedua telapak tangan. Setelah itu membasuh kemaluan dengan tangan kiri dan untuk bersihkan dengan ya, kalau sekarang sabun ya, dan bersih yang lain ya. Kalau zaman Rasulullah SAW namanya lerak untuk membasuh kemaluan, untuk bersihkan itu namanya lerak pada waktu itu. Yang penting dibersihkan dengan air sampai bersih. Kemudian baru berwudulah seperti orang wudu mau sholat. Nah, didahului wudu dulu. Wudu, terus sholat, kemudian baru gosolah pangkal rambut sambil dibasahi. Di pangkal rambut sambil basahi ini yang berikutnya. Kemudian tuangkan air ke atas kepala 3 kali, lalu siramkanlah seluruh anggota tubuh sampai merata dan disabun sampai dengan bersih. Kalau bisa semuanya didahului dengan sebelah kanan. Dan kalau sudah selesai, maka sesudah itu berwudulah kembali. Berwudulah kembali. Jadi kenapa kok harus berwudu kembali? Tapi mandi besarnya sebenarnya kalau sudah selesai tadi, sudah bersih itu nggak wudu juga boleh, Mas. Udah nggak wudu, tapi diawali dengan wudu dulu. Berwudulah seperti orang wudu mau sholat itu harus. Yang kemudian kalau udah mandi besar semua udah bersih, ya sudah nggak wudu juga nggak apa-apa. Tetapi Rasulullah SAW dalam hadisnya Tirmidzi itu supaya kita berwudu kembali. Maksudnya apa? Berwudu kembali ketika kita mau sholat, ya kita sudah berwudu lah. Ketika kita mau bepergian, karena kita ada kena sesuatu, kita sudah berwudu. Dan bahkan Rasulullah pernah bersabda, ketika orang meninggal dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, surga. Maka mari kita gantungkan untuk kita dan kita tidak batal. Setiap batal kita harus berwudu kembali. Itu harapannya seperti itu. Ya, terus Mas, naik. Ya, perintah wudu di sini jelas di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 ya. Jadi enggak perlu kita baca, ini waktunya tinggal sedikit sekali karena ya, kemudian disebutkan bahwa orang-orang yang beriman apabila kamu untuk menjalankan sholat, yang mendirikan sholat ya, maka basuhlah mukamu ya, kemudian tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi ini perintah untuk wudu yang ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ini wudu ini yang
yang sunah-sunah nggak disebutkan di sini. Jadi di sini hanya pertama kita supaya basuh muka. Muka dulu, salah muka, kemudian tangan sampai siku. Kemudian sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Hanya itu aja. Berarti kalau wudhu yang sebenarnya hanya itu aja. Ya, itu ya. Ini hanya 4 itu sebenarnya. Muka, tangan, kemudian kepala, kaki. 4 itu yang wajib. Yang lain menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah. Yuk langsung naik lagi. Nah sekarang wudhu, sebenarnya sudah paham wudhu itu. Sebenarnya ada video-videonya, tapi ini kan waktunya kan singkat sekali ya. Waktunya hanya singkat, hanya 50 menit. Dan 40 menit untuk ini ya, untuk menayangkan. Niat. Wudhu itu niatkan untuk wudhu. Ya. Niat karung wudhu, bisa juga disebutkan nawa itu wudhu anil urif hadasil asgari fardhu lillahi ta'ala. Itu kalau mau pakai bacaan niat. Kalau enggak apa-apa. Yang penting niat ada di dalam hati. Setelah niat untuk menjalankan wudhu, ini urutannya membasuh kedua telapak tangan. Hukumnya adalah sunnah. Berkumur hukumnya adalah sunnah. Mencuci lubang hidung hukumnya sunnah. Maka tadi tidak disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 enggak menyebutkan itu. Langsung membasuh muka karena yang wajib membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku wajib. Menyapu kepala dengan tangan basah wajib. Membasuh kedua telinga ini sunnah. Ya. Kemudian membasuh kedua kaki wajib dengan tertib. Nah berarti ini suatu kewajiban itu ya yang namanya wudhu. Upama sudah dikerjakan dengan 4 tadi yang di dalam Quran sesuai dengan Quran Al-Maidah ayat 6 sebenarnya sudah cukup. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan pahala lebih banyak, ya kita harus melengkapi sesuai dengan sunnah-sunnahnya Rasul tadi. Ya sunnah Rasul berarti ini ada beberapa yang tadi. Ya saya kira mungkin. Yuk naik lagi. Ya terus ya. Ya, sekarang bagi orang yang sakit tak mampu wudhu. Orang yang sakit tak mampu wudhu. Jadi orang yang sakit supaya menjalankan semampunya. Di sini ya. Jadi fatakullaha mastatun. Jadi maksudnya kita itu supaya bertawakal kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupan. Jadi kalau kita mau menjalankan segala sesuatu itu sesuai dengan kesanggupan kita. Ya. Lagi ya, Mas. Nanti naik lagi. Ya. Jika tidak mampu wudhu maka supaya kita bertayamum. Yuk naik lagi terus. Ya ini. Jadi ini Quran surat Al-Maidah ayat 6 nih ya. Yuk lagi. Nggak usah kita jelaskan banyak, masih banyak soalnya. Ya. Ini artinya ya. Jadi supaya nanti lebih jelas. Nanti kalau Qurannya dibaca sendiri aja karena waktunya sempit ya. Hai orang-orang yang beriman, ya terus kemudian pengertian tayamum aja. Pengertian tayamum secara bahasa di sini ya dengan secara makna bermakna adalah bersengaja. Atau tayamum itu sendiri itu ada tinjau dari syariat adalah bersengaja menggunakan tanah ataupun debu. Ya, tayamum itu menggunakan tanah ataupun debu untuk mengusap wajah dan 2 telapak tangan yang disertai dengan niat. Sehingga dengan perbuatan ataupun amalan ini pelakunya diperkenankan untuk mengerjakan sholat. Jadi baru boleh untuk sholat apabila dia sudah menjalankan tayamum, atau kalau memang tidak bisa wudhu ya tayamum. Karena ini kan orang yang dalam keadaan sakit. Orang sakit kan banyak rukhsah atau keringanan. Maka boleh ketika pasien, orang yang dalam keadaan sakit, rumah sakit itu boleh dengan bertayamum karena tidak mampu untuk mengambil air wudhu. Kemudian tayamum itu juga dapat sebagai pengganti wudhu ataupun mandi junub. Tidak hanya wudhu, tapi mandi junub itu juga diperbolehkan. Umpamanya di saat dia sakit berbaring, kemudian dia berjunub dan dia tidak mampu untuk mandi, ya boleh membersihkannya. Setelah dibersihkan, kemudian kalau mau membersihkan, kemudian langsung tayamum saja sudah cukup. Itu ya, kalau mau menjalankan ibadah sholat. Setelah tayamum, kemudian tayamum lagi untuk pengganti wudhu. Tadi kan tayamum untuk pengganti mandi besar, kemudian tayamum lagi untuk
pengganti wudhu kalau umpamanya mau sholat. Itu ya. Jadi belum sah kalau hanya tayamum sekali untuk anu saja. Ya, jadi harus 2 kali ya, termasuk mandi tayamum wudhu dan junub itu harus betul-betul dilakukan dengan tayamum yang 2 kali. Yuk, naik. Ya. Tata cara tayamum di sini disebutkan sebenarnya ini kan ada suatu cerita ya, dari cerita tapi panjang dan tidak usah saya ceritakan sebenarnya. Ketika seseorang itu di dalam perjalanan ya, di sisi adalah Amr bin Yasir itu dengan perjalanan, kemudian dia itu junub, maka dia akan bersuci tetapi tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka dia berguling-guling di tanah sebagai pengganti daripada tayamum. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, dia menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya. Setelah itu dia menceritakan bahwa saya telah berjunub kemudian saya berguling-guling. Ternyata tidak seperti itu. Nah, tayamum itu sebenarnya cukup dengan untuk bersuci dari junub itu dengan melakukan hal seperti ini. Maksudnya seperti ini. Kemudian dia tangan beliau itu memukulkan kedua tangan beliau pada tanah ya, dipukulkan, kemudian sekali pukulan, kemudian dikibaskan atau boleh ditiup. Dikibaskan itu karena di situ tanah, tapi kalau debu cukup ditiup saja. Kemudian mengusap punggung telapak tangan, ya, punggung telapak tangan ini, kemudian dari tangan kiri ke tangan sebelah kanan, ya, gitu. Kemudian dengan telapak tangan kanannya. Kemudian beliau mengusap wajahnya. Jadi caranya seperti ini, lep, ditiup atau dikibaskan ya. Kemudian tangannya seperti ini, terus kemudian diusapkan. Sudah selesai. Itu tayamum yang mulai. Nah, itu juga seperti itu boleh. Kemudian juga boleh seperti ini. Jadi beliau meniupnya di sini kedua telapak tangan beliau meniupnya, kemudian kedua tangannya beliau mengusap wajah dan mengusap dua tangannya. Jadi ada 2 cara. Jadi boleh dengan ketika seperti ini pelak, kemudian ditiup atau dikebaskan, kemudian tangan dulu, kemudian muka, kemudian bisa juga pelak, ditiup atau dikibaskan, kemudian muka dulu, baru tangan. Ya, ini ada beberapa cara. Ayo Mas, naik. Waktunya sudah mau habis ya. Kemudian dari hadis di sini, dari hadis Ammar radhiyallahu anhu tadi. Jadi di sini kesimpulannya adalah tata cara tayamum itu walaupun nanti ada 3 cara ya. Ini memukulkan dengan telapak tangan ke tanah, debu dengan sekali pukulan. Kemudian meniupnya, mengibaskan, kemudian memelkan pada kedua tangan, kemudian mengusap wajah. Nah itu menurut hadis Amr ya, dan juga disebut yang sini sering juga digunakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang paling sering yang mana nanti akan kita sebutkan. Yuk langsung naik. Ya, ini sudah kita bagi. Untuk cara pertama, mengambil debu yang suci atau pada dinding sekitarnya, atau boleh di bednya pasien. Kemudian memukulkan ke kedua telapak tangannya ya di atas debu atau dinding atau bed dan sebagainya. Kemudian ditiup, lalu diusapkan di seluruh muka ya dengan niat tayamum sebagai pengganti wudhu. Kemudian pukulan telapak tangan kedua, plak, ditiup, kemudian barulah nanti yang tangan. Tangan itu diusapkan tangannya tidak sampai ke siku tapi ya. Nah ini di sini kan diusapkan sampai ke siku itu kan yang menurut hadis Daruqutni. Kalau dari Daruqutni sampai ke siku. Jadi contohnya seperti ini menurut hadis Daruqutni. Plak, ditiup, usapkan di muka. Kemudian sekali lagi, plak, tiup, diusapkan di tangan. Tangannya begini caranya. Sampai ke siku, tarik ke atas, kemudian sini tarik ke siku sampai ke atas. Sudah selesai. Seperti itu. Nah, bisa ya, bisa. Insyaallah. Yuk naik. Ya. Yuk. Nah, cara yang kedua sekarang. Sebenarnya cukup bagimu untuk bersuci dari junub itu dengan melakukan hal ini. Kemudian beliau memukulkan kedua telapak tangannya beliau ke tanah dengan sekali pukulan. Kalau tadi menurut hadis Daruqutni 2 kali pukulan. Kalau ini 1 kali pukulan menurut hadis Bukhari dan Muslim. Ya, 1 kali pukulan di 1 kali pukulan. Kemudian mengusap punggung telapak tangan kiri, mengusap punggung telapak tangan kanan. Kemudian baru wajahnya. Contohnya seperti ini. Lep, ke dinding atau ke atau ke papan, belum, kemudian baru ditiup
diusapkan di tangan dulu, sini, ujung telapak tangan, dan sebaliknya, kemudian baru di muka. Udah selesai seperti itu. Ya, kemudian lanjut, Mas. Next, yang ketiga. Nah, kemudian di sini yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu periwayat yang lain disebutkan bahwa setelah Rasulullah SAW itu beliau meniupkan dulu, kemudian dengan kedua telapaknya mengusapkan wajahnya, baru tangannya. Ini Bukhari Muslim dan juga Surat Surah Al-Maidah ayat 6 sebenarnya. Ini seperti ini. Sekali pukulan saja, lep, ditiup, diusapkan di muka, kemudian baru di tangan. Selesai. Kebalikannya dari yang kedua. Jadi cara pertama menurut hadis dari Qutni tadi adalah 2 kali pukulan. Pukulan pertama untuk mengusap kepala, yang pukulan yang kedua untuk mengusap tangan sampai ke siku. Itu dari Qutni. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah Bukhari Muslim juga, yaitu pukulkan tangan kita, kemudian diusapkan di tangan, kemudian di muka, sekali pukul saja. Kemudian yang kedua sebaliknya ini, pelep, tiup, kemudian diusapkan di muka, baru tangan, selesai. Nah, gitu ya. Ini seperti itu. Udah, naik. Yuk, lanjut. Nah, ini sudah selesai ya. Berarti ini kita ambil dari daftar pustakanya, ini kita mengambilnya. Ya, jadi sebenarnya tayamum tadi bisa digunakan kepada pasien atau pasien yang ada di rumah sakit. Kalau memang kita sulit untuk mengajari pasien, ya nanti kita ajari keluarga pasiennya supaya pasiennya yang akan mentayamumkan, itu seperti itu. Biasa kita lakukan kalau di rumah sakit Sarjito, saya biasa melakukan seperti itu. Kadang saya yang mentayamum, kadang saya mengajari perawatnya yang nanti untuk mentayamumkan, atau ada juga residen, atau ada juga koas, ada juga kita sering memberikan penyuluhan di situ supaya semua bisa tahu caranya, paham dan sebagainya. Kemudian dari 3 tadi tayamum yang sering digunakan Rasulullah yang mana? Yang sering digunakan Rasulullah adalah yang ketiga, yaitu yang dasarnya adalah selain Quran surat Al-Maidah ayat 6 dan juga hadis Bukhari Muslim. Jadi yang gini, pelep, tiup, usap di muka, kemudian tangan, sininya jaga sampai siku. Itu yang sering digunakan Rasulullah. Tapi semuanya adalah sahih dan benar. Saya kira mungkin itu, waduh ini sudah habis ya. Jadi waktunya kita lihat sudah habis Mas Yani. Ternyata sudah jam 16.20. Ya saya kira mungkin itu dari saya. Mungkin monggo kalau ada pertanyaan kita jawab. Kalau masih ada waktu, monggo. Ya kita kembalikan kepada Mas Yan ya. Silakan Bapak, kalau mahasiswa masih ada pertanyaan silakan. Silahkan kalau mahasiswa ada yang bertanya, kalau nggak ada ya sudah dicukupkan. Kalau nggak ada, kalau ada kita jawab. Ya, monggo Mas Jan. Ada nggak kira-kira? Kalau sudah paham betul ya alhamdulillah. Ya kan sudah kita berikan, PPT-nya sudah diberikan juga ya. PowerPoint-nya sudah dikasihkan tuh Mas Jan? Inje di Gamel. Oh iya, berarti kalau sudah paham betul, insya Allah. Ya, ya kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Kalau memang betul-betul sudah nggak ada, sudah ada yang ingin bertanya lewat chat, Bapak. Oh, mana ya? Oh, izin bertanya ya untuk nakes ya. Ini apa bacaannya apa enggak hanya untuk ini toh. Apa Mas bacakan Mas? Saya nggak bisa membacanya, Pak. Mungkin chat pribadi ke Bapak. Iya, tapi di sini nggak lengkap ya. Oh ya, sudah nanti jelaskan. Ini mungkin maksudnya ya. Maksudnya begini gini. Jadi ketika tayamumnya bagaimana? Alatnya pelindung diri bagaimana, APD-nya gitu ya. Jadi bisa ketika Anda mau mentayamumkan pasien, itu lebih baik juga pakai haskun. Itu ya. Jadi alat pelindung diri tetap harus dipakai. Karena kita tidak tahu bahwa dia penyakitnya apa dan sebagainya, tetap kita untuk menjaga kita boleh untuk menggunakan haskun ya. Karena pada waktu Rasulullah SAW mentayamumkan seseorang yang sakit tidak mampu menggerakkan anggota badannya, di saat dia lumpuh atau stroke, itu dia juga memakai alas.
Jadi pakai apa namanya sarung dia, pakai sarung digubetkan di tangan, kemudian untuk nempelkan debu, kemudian diusapkan di muka, kemudian baru tangannya. Tetapi ketika dia mau ditayamumkan, ya itu harus dibilangi terlebih dahulu bahwa ini Pak, ini akan saya tayamumkan karena ini mau sholat, umpamanya mau sholat duhur 4 rakaat, tetapi ada rusak keringanan boleh menjadi 2 rakaat, itu dibilangi di telinga yang kanan sunahnya. Ketika itu kita sudah memakai pakai sarung tangan, kemudian kita bilang mau kita tayamumkan. Jangan sampai kita tidak membilangi apa-apa, tiba-tiba langsung kita tangannya plok langsung diusap-usap ke muka, dia bingung nanti. Jadi harus seperti itu. Tetap harus pakai sarung tangan yang bersih. Nanti yang bersih, kemudian kita tempelkan di tempat meja atau dinding atau bed yang berdebu, kemudian tetap kita tiup, kita usapkan di mukanya beliau, kemudian baru di tangannya beliau dari pergelangan tangan sampai ke jari, mulai dari tangan kanan kemudian dengan tangan kiri dan selesai begitu. Caranya seperti itu, tapi diusapkan sampai. Kalau ini terhalang dengan infus bagaimana? Boleh. Sini tidak harus menyopot infusnya. Kemudian juga yang telapak tangannya dibersihkan karena tidak mungkin infusnya di sini ya, dari sini ya. Kemudian tetap kita menyentuh, ini kita sentuh. Kalau kita sendiri yang tayamum kan sudah kena air. Kenapa? Karena sudah kena debu. Tetapi karena beliau ya yang dalam keadaan sakit ya tetap kita usapkan di punggung telapak tangan kanan, kemudian sampai di sisi telapaknya juga, kemudian di sisi juga, kemudian telapaknya juga seperti ini. Jadi semuanya bisa terusap selain yang di wajahnya tadi. Jadi wajah baru tangan dan harus pakai alat pelindung diri. Tadi bacaannya kelihatan seperti terpotong sedikit ya. Ya, itu ya harus pakai alat pelindung diri. Monggo. Ada yang lain? Bertanya ya apa ini? Ini terpotong semua saya. Jadi sini dari Andia Muhammad ya. Mohon izin bertanya Pak. Ya gitu toh. Di tempat saya, apakah syarat tertentu orang yang bisa mentayamumkan orang lain? Apakah ada? Oh, tertentu maksudnya gitu. Ada Apakah orang ada tertentu? syarat tertentu? Oh Apakah gitu. ada syarat tertentu? Ya. Yang harus mentayamumkan kalau bisa keluarganya. Nomor 1 itu keluarganya. Jadi kita mengajari keluarganya. Kalau keluarganya tidak ada, kita siapa saja boleh yang beragama Islam. Karena yang tahu tentang agama Islam, tahu tentang cara tayamum. Jadi diutamakan keluarganya dulu, kemudian baru orang lain. Nah, lalu bagaimana seandainya ini laki dengan perempuan? Kalau umpamanya pasiennya laki, ya kalau bisa laki. Tapi kalau nggak ada perawat atau dokter yang laki, adanya hanya perempuan saja, boleh mentayamumkan, tetapi harus pakai sarung tangan juga tadi. Tidak boleh menyentuh. Nah, enggak pakai kulit dengan kulitnya yang menayamumkan, yang bukan muhrimnya, dengan kulitnya si pasien, kalau itu laki dan perempuan itu enggak boleh menyentuh. Jadi diutamakan 1 keluarganya, muhrimnya. 2 kalau enggak ada muhrimnya, sesama laki-laki, perempuan juga perempuan, sesama jenis. Kalau enggak ada, berarti boleh laki-laki mentayamumkan perempuan melakukan laki-laki, tetapi dengan syarat tetap harus rapat dengan kaos tangan, tidak boleh bersentuhan. Itu ya. Ada lagi? Ini yang sudah kita lakukan di Rumah Sakit Sarjito, di Sakinah dan lain-lain. Kami melakukan seperti itu. Dan itu sudah kesepakatan dengan MUI, bahkan kami juga sebagai pengurusnya, dan juga di DMI Dewan Masjid Indonesia, dan juga LP2A dan seterusnya, kami juga di Kemenak, kita sudah sepakat dengan cara seperti itu. Ya. Monggo, ada lagi? Nanti terkait dengan kesehatan pasien ya. Kalau ada monggo, kalau udah nggak ada ya kita serahkan Mas Ian nanti. Sepertinya sudah cukup, Bapak. Sudah cukup ya. Ya, monggo sudah cukup. Cukup.
Dan memang waktunya sudah lebih dari 5 menit ya, nggak apa-apa. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita pun juga mampu untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin itu yang kita sampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dari segala dosa kita.